Dista, Nia dan Angel ke Pulau Batu Bacan, Halmahera Selatan. Lantas seperti apa ketegangan tiga serigala ketika mampir ke Tolire, danau yang penuh mitos? Benarkah Lia CS mabok laut ketika naik speedboat? Lalu tragedi apa yang terjadi ketika Lia memaksa masuk ke dalam goa penambangan Batu Bacan? Benarkah Puta, suami Lia, dalam sebulan mampu mendapat untung hingga 18 miliar dari penjualan Batu Bacan? Bagaimana pula hebohnya aksi Lia, Nia dan Angel di atas panggung? Dan menu khas Pulau Doko seperti apa yang mampu menggoyang lidah tiga serigala? Penat, jenuh, dan lelah yang dirasakan Lia Ladista berubah menjadi kegembiraan saat menyambut kedatangan dua personil tiga serigala, Nia dan Angel, di Bandara Sultan Babullah Ternate. Ya, Lia bersama dua rekannya akan show di daerah terpencil Pulau Doko di Halmahera Selatan. Namun sebelum malam dan menghebohkan itu, Lia, Nia, dan Angel mampir ke lokasi wisata Danau Tolire. Seperti apa ketegangan yang dirasakan Nia dan Angel saat berada di danau yang syarat mitos itu? Kebetulan ada acara dan aku ngundangnya nggak jauh-jauh, tetap di anak yang tiga serigala. Iya, jadi kita lagi nungguin tiga serigala. Oke, yuk ikuti. Ayah, anak kamu sendiri, kan aku bertiga sendiri. Jadi besok malam kita mau ada acara di Pulau Doko. Jadi kita ada syukuran ada kapalnya Bu Haji, itu udah kayak saudara sama kita ya, udah kayak keluarga. Ada syukuran turun kapal. Ya udah kan, di sana belum pernah ada dangdutan. Qasidahan aja katanya sebenarnya hampir 20 juta satu bulan. Itu qasidah. Jadi aku pikir ya udahlah, ngedatengin anak-anak, siapa tahu kan ya bisa menguras batu-batu yang di sana. Jadi kita mau ke Danau Tolire dulu, habis itu kita mau ke Batu Angus karena dia belum pernah kan. Kita sudah sampai di Danau Tolire. Di sini tuh katanya kalau kita ngelempar batu ke danaunya itu nggak akan bisa jauh. Katanya balik lagi atau kalau nggak dangkal gitu ya. Apa gimana sih kepercayaannya? Karena pengaruh gravitasi bumi. Mitosnya? Kalau mistisnya katanya dulu ya bisa jauh, hebat. Ya, yang jelas kita buktikan aja apa benar kita ngelempar itu nggak bisa jauh. Nah, ada aku pemirsa. Sekarang kita buktikan mitos itu apakah benar kalau melempar itu nggak bisa jauh. Coba lempar masa lalu masing-masing. Kalau nggak bisa jauh berarti memang kita nggak bisa jauh dari masa lalu. Satu, pakai ultra. Ya ampun. Satu, dua, tiga. Bener gak sih mitos itu? Bener sih, aku ngelempar sekuat tenaga tapi nggak ada. Melengkapi rasa penasaran di benak tiga serigala selama berada di Tolire, penganan pisang goreng mulut bebek jadi sasaran. Dan tak lama kemudian pisang pindah ke perut Lia CS. Masih di Danau Tolire, jadi ciri khasnya di sini itu sebenarnya bukannya di sini. Dia manapun, di pantai manapun selalu makan pisang mulut bebek. Aku yang belum nih, aku mau coba. Selalu di mana-mana, dan yang bikin khas itu sambalnya nih. Ya ampun. Aku. Gimana rasanya? Rasanya seperti apa? Kamu kan baru pertama nyicipi, gimana rasanya? Enak. Sama sih kayak sambal buatan aku di rumah. Seperti apa serunya Puta bersama tiga serigala saat tiba di lokasi wisata Batu Angus? Lantaran destinasi wisata Batu Angus berasal dari letusan Gunung Gamalama ratusan tahun silam, benarkah mereka merasa ngeri akan mitos yang berkembang? Jika sembarangan menginjak lokasi terlarang, kakinya bakalan hangus. Oke pemirsa, kita udah sampai di Batu Angus, salah satu tempat wisata yang harus didatengin kalau ke Ternate. Karena Batu Angus adalah dia adalah Batu Angus. Ini sejarahnya beberapa ribu tahun yang lalu ini Gunung Gamalama kan dia gunung aktif. Jadi ini lahar panas. Di sini jalur laharnya dulu. Dan ini sudah lama jadi dia membeku. Jadi dia menjadi batu, tapi batunya memang beda, batunya angus. Kenapa dikatakan angus ya? Karena hitam. Nah, disinilah
inti, maksudnya setiap yang datang ke sini pasti akan foto-foto di sini. Perhatian para pengunjung yang terhormat. Sejak 3 kali loh. Nah, berarti karena Itu orangnya didenda berapa ini? 50.000. Jadi kalau nginjek 2 kali 100.000. Nah, Mitos ada mitosnya. Mitosnya kalau kita ke sini angusnya akan seperti serigala. Di Pelabuhan Bastiong, mengapa Nia dan Angel mendadak takut naik kapal? Lalu seperti apa ketegangan yang terjadi dalam kapal selama perjalanan ke Pulau Bacan? Oke pemirsa, kita udah sampai di Pelabuhan Bastiong. Kita ada di kapal. Di belakang kita terlihat gunung-gunung yang sangat cantik, Sangat indah. Kita mau menuju ke Pulau Bacan. Nyampainya nanti jam 4 subuh. Di kapal ini jadi goyang-goyang. Sebelum nyanyi kita goyang dulu. Digoyang kapal dulu ya. Ayo kita kamar Ikut kita. ya. Kamarnya serigala seperti apa? Assalamualaikum. Orang di dalam. Terus naik keluar. Ada penumpang. Di atas isi cipluk. Harusnya ini 2 orang aja, cuman karena kalau di dalam nggak mau. ada busanya, benar. Mau di luar kota mau di mana aja maunya rame-rame. Bawa kedua. Apa aja? Kita di bawah berdua. Iya, dia spesial banget aja biar dia menikmati dari satu. Apaan? Mau mama? Kamu kalau menang. Kita menang sama kamar sendiri karena kan dikasih satu kamar orang. Maunya rame-rame itu antara takut dan kekeluargaan. Subuh, rombongan Lia baru sampai di Pulau Bacan. Di tempat inilah Buta, suami Lia, meretas bisnis sebagai pengusaha batu perhiasan. Ya udah nyampe. Udah nyampe. Ayo, berapa jam? 11 kayaknya. Kali. Ini jam 4 subuh. Berarti berapa jam? Kita tadi berangkat jam 9. Dulu sampai 12 jam. Oke pemirsa, tapi alhamdulillah kita udah sampai dengan selamat di Bacan. Kita udah jemput belum sih? Udah dong. Tuh di situ tuh nih. Tuh, yang jemput yang punya hajat. Angel berhijab. Kembar. Oh iya. Lantas benarkah tur dan plesir 3 serigala nyaris berakhir dengan tragedi ketika Lia memaksa masuk ke goa tempat menambang batu bacan? Seperti apa hebohnya Lia CS saat menyantap makanan khas Pulau Doko? Setelah naik pesawat dan kapal feri, Lia Ladista dan kawan-kawan belum juga sampai di lokasi manggung. Ternyata mereka harus naik speedboat lagi ke Pulau Doko. Lantas tragedi apa yang terjadi pada Lia, Nia, dan Angel saat naik speedboat? Halo pemirsa semuanya, kami 3 serigala perjalanan mau ke Doko. Kita nanti di sana mau nyanyi. Nih, tim dari 3 serigala ada Ayang Nia. Tuh Ayang Nia yang di situ. Nah, oke. Kalau di sini ada Cipluk alias Angel Posta. Oke, ini mamanya nih. Dia mah dipanggilnya susah. Mama. Tuh kan pacaran mulu. Pemirsa semuanya kita intipin pengantin baru yang lagi jatuh-jatuh cintanya ya. Hey. Kalau pengantin baru hawanya begini ya. Dingin banget lo kakinya. Adrenalin yang terpilin oleh hempasan ombak dan gelombang lautan Halmahera seolah terbayar ketika Lia CS melihat ketulusan warga yang menyambut mereka. Oke pemirsa, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Pulau Doko. Perjalanan yang sangat panjang dan menyeramkan. Lihat dong pemandangan kita di belakang, backgroundnya. Coba suaranya serigala. Alhamdulillah kita disambut dengan masyarakatnya rame. Batu Bacan. Karena perjalanan darat, laut, dan udara yang begitu menyiksa, seolah membuat performa 3 serigala di atas panggung sempat tidak maksimal.
sekarang kita udah selesai make up nih. Meskipun perubahannya hanya berapa persen, berapa derajat, tetapi cukup memukaukan untuk nampil di Pulau Doko ini. Kita sudah bersama dengan Sohibul Haja. Ada Bapak Haji Aniruddin Subur dan Ibu Eci Laharia. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini kan Pak Haji ini usaha bacaan udah lama banget. Pak Haji, yang termurah berapa batunya? Ini termurah 50 juta. 50. 50 itu modalnya apa sudah? Netnya ini, net harganya 50. Sekarang kita mau siap-siap mau perform, mau pakai sepatu dulu mau perform karena masyarakat sudah menunggu di depan, udah rame banget. Kita hari ini menghibur warga Doko antara terpesona, kaget, shock, dan terharu. Terakhir di Pulau Doko, Lia CS ingin melihat lokasi penambangan batu bacan. Kabarnya di sebuah lokasi penambangan, Puta suami Lia pernah mendapatkan batu bacan senilai 18 miliar. Benarkah demikian? Oke pemirsa, sekarang kita mau balik lagi ke Labuhan, tapi kita mau jalan-jalan dulu. Kita mau turun ke lokasi ya Bu Bro. Kita mau melihat gimana sih orang kalau kan taunya batunya udah jadi. Kita mau lihat bagaimana cara mengambil batunya, menambangnya itu bagaimana. Jadi kita mau turun ke lokasi. Seharinya bisa dapat sampai berapa kilo batu Bapak bongkar? Sangat tergantung rezeki. Pernah dapat yang lebih besar nggak? Ada pernah yang dapat yang besar-besar. Ada yang 15 kilo, ada yang 14 kilo. Ada yang 7 kilo. Kali juga lihat ternyata lubangnya seperti itu, kecil banget. Tidak cukup yang dibayangkan tuh. Harus jongkok juga turunnya. Di dalam sebulan bisa 1-2 kali dapat ya. Dapat hasil. Nyaris kehabisan napas ketika mencoba masuk ke gua penambangan, Lia CS seolah ingin menembusnya dengan memanjakan lidah. Lantas, apa menu khas Pulau Doko yang membuat lidah Lia CS bergoyang? Oke pemirsa, sekarang kita sudah waktunya mengisi perut. Lihat makanan apa aja yang tersedia di dalam. Yuk. Ini makanan yang sudah kita tunggu-tunggu. Papeda. Gimana cara makannya Mas? Aku lupa. Pertama kita ambil kuah ikan dulu ke piringnya supaya nggak lengket ya. Saya ambil. Porsi banyak kok. Simpan di sini, langsung kita gulung gini. Oh, kayak ham. Dia suka banget. Tangan. Iya. Tangan aja. Bisa coba boleh. Bisa. Nanti dia lengket di sendok nanti. Pasti punya enak tapi di sininya nih. Kayak dunyer gitu. Pemirsa, selesai sudah perjalanan kita. Jadi kita kembali dulu ke Jakarta. Kita pulang lagi. Dadah baca. Salam baca.